Keberadaan geng-geng di negara Irlandia sudah jadi masalah nasional. Masyarakat sering ketakutan dan terganggu dengan perilaku mereka yang sering berbuat onar. Yang paling meresahkan, geng-geng tersebut gencar merekrut kaum muda yang masih labil untuk dijadikan pertahanan di garis terdepan. Banyak remaja terpikat dengan iming-iming harta dan hidup nyaman, ditambah status sebagai anggota geng yang terdengar sangar. Kean Woods adalah salah satu dari remaja delusional yang bermimpi memiliki segalanya lewat kejahatan, hingga berakhir termutilasi. Kasus hari ini adalah permintaan dari Lina Meliana 9646 dan Momo Liang. Mari sama-sama kita simak kisahnya berikut ini. Kean Mulready Woods lahir pada tanggal 6 Februari 2002 di kota kecil Drogheda, bagian utara kota Dublin, Irlandia. Kean memiliki seorang adik perempuan dan 3 orang adik laki-laki. Ayah dan ibunya adalah pekerja kelas menengah yang membesarkan kelima anak mereka secara religius. Beranjak remaja, Kean mulai menggemari dunia motor trail. Bersamaan dengan itu, dia mulai melakukan pelanggaran kecil-kecilan di sekitar tempat tinggalnya. Akibat kenakalannya, Kean berada di bawah pengawasan pihak kepolisian. Meski gerak-geriknya diawasi, Kean tetap saja bergaul dengan teman-teman anggota geng. Hingga saat menginjak usia 14 tahun, Kean direkrut pimpinan mafia keturunan asli Irlandia bernama Owen Maguire dengan iming-iming barang branded dan hidup nyaman. Awalnya, Kean hanya diberi tugas sebagai kurir pengantar pesan dan memata-matai polisi. Tetapi, seiring berjalannya waktu, keterlibatan Kean dalam organisasi semakin besar. Dia dipercaya menjadi debt collector yang menagih hutang, yang tak segan menggunakan kekerasan serta intimidasi. Pada tahun 2017, terjadi perpecahan geng di Irlandia. Peristiwa itu dikenal dengan sebutan Drogheda Feud. Geng yang dulu bersatu kini terpecah menjadi 2. Satu kubu dipimpin oleh 2 bersaudara asal wilayah Manimore, sedangkan kubu lainnya dipimpin oleh kepala suku asli Irlandia, Owen Maguire. Kedua kubu tersebut saling berebut wilayah kekuasaan untuk bisnis haram mereka. Pada tahun 2018, pihak lawan menyerang Owen Maguire hingga menderita cedera permanen dan lumpuh. Akibat insiden tersebut, perseteruan Drogheda Feud makin memanas. Kubu Owen Maguire melakukan serangan balasan dengan penganiayaan, pembakaran, dan peledakan di wilayah lawan mereka, Manimore. Serangan itu kembali dibalas dengan penembakan adik dari Owen, dan setelah itu terus berbalas. Saat itu, Kean memilih untuk tetap setia mengikuti kubu mentornya, Owen Maguire. Dia ditugaskan untuk meneror rumah-rumah anggota geng Manimore. Di bulan Desember 2019, Robbie Lawler, seorang pembunuh kawakan sekaligus pentolan kubu Manimore, bebas dari penjara. Saat bebas, Robbie bertekad membalas dendam pada Owen Maguire yang telah menghabisi iparnya sebulan lalu. Rupanya, geng Owen memanfaatkan Robbie untuk mempermalukan geng Manimore. Mereka menyerang Robbie yang baru selesai nge-gym, serta merampas tas gymnya beserta sendal jepit yang dipakainya. Di antara para penyerang adalah Kean Woods, yang ikutan menggebuki Robbie hingga babak belur. Mengetahui hal itu, Robbie jadi sakit hati dan bertekad untuk membalas dengan menghabisi Kean. Pihak berwenang mendengar rumor tentang rencana Robbie mencelakai Kean. Mereka pun memperingatkan Kean tentang hal itu dan memintanya untuk berhati-hati. Tetapi namanya juga remaja pemberontak, Kean bandel dan mengabaikan nasihat polisi hingga petaka itu menjemputnya. Pada tanggal 13 Januari 2020, Kean Woods dilaporkan menghilang oleh keluarganya. Malam sebelumnya, Kean sempat menghubungi ibunya untuk pinjam uang taksi. Tetapi setelah ditunggu hingga keesokan harinya,
Kian tidak kunjung pulang. Pihak kepolisian Irlandia segera melakukan pencarian. Diketahui, Kian terakhir kali terlihat sehari sebelumnya, sekitar pukul 6 petang di area jembatan Saint Dominic, Drogheda. Beberapa hari kemudian, kepolisian mendapat laporan penemuan tas Jim warna hitam di Moatview Garden yang berada di area Kuluk. Yang mengerikan, di dalamnya ditemukan beberapa potongan bagian manusia, bagian bawah beserta sepasang sandal jepit. Lokasi penemuan segera diamankan dan tas beserta isinya diperiksa oleh tim forensik. Berdasarkan informasi dari saksi mata, tas itu dibuang oleh orang misterius dari dalam mobil van warna gelap. Sekitar 2 hari kemudian, pada tanggal 15 Januari 2020, pihak kepolisian mendapat laporan penemuan kepala dalam bagasi sebuah mobil yang terbakar di sebelah utara kota Dublin. Hasil pemeriksaan forensik menyebutkan identitas potongan dalam tas Jim dan kepala dalam bagasi adalah Kian Mulready Woods yang dilaporkan menghilang sejak tanggal 12 Januari 2020. Sebulan kemudian keluarga Kian memutuskan untuk memakamkannya meski jasadnya belum lengkap. Pihak kepolisian sudah mengetahui tentang insiden Robbie dan sandal jepitnya serta niatnya mencelakai Kian, sehingga mereka curiga mantan napi itu sebagai pelaku utama di balik kematian Kian. Namun masih diperlukan bukti kuat yang mengaitkan Robbie dengan kasus tersebut sebelum polisi melakukan penangkapan. Sayangnya, beberapa bulan setelah kematian Kian, pada tengah hari tanggal 4 April 2020, Robbie Lawler didor penembak misterius di area Belfast. Diduga kuat penembak itu berasal dari geng Owen yang ingin membalaskan kematian Kian. Meski tersangka utama telah tiada, tetapi penyelidikan atas kematian Kian tidak berhenti. Setahun kemudian, pada tanggal 1 April 2021, bagian tubuh Kian yang lama dicari akhirnya ditemukan di Rathmullen Park. Bersamaan dengan itu, pihak kepolisian mengumumkan bahwa pelaku utama di balik kematian Kian adalah almarhum Robbie Lawler dan 2 orang kaki tangannya yang telah ditangkap. Mereka adalah Paul Crosby, seorang pemuda berusia 27 tahun, dan Gerard Cruz, seorang pria berusia 49 tahun. Berdasarkan pengakuan keduanya, tabir misteri di balik kematian Kian Woods akhirnya terungkap. Diketahui begitu bebas dari penjara, Robbie Lawler sudah merencanakan balas dendam atas kematian iparnya. Setelah insiden penyerangannya di depan Jim, niatnya balas dendam semakin kuat. Kian Woods dipilih jadi target selain karena dirinya terlibat dalam insiden penyerangan di Jim, juga karena belakangan terungkap dia berperan sebagai agen ganda untuk 2 kubu dalam perseteruan antar geng. Pada tanggal 12 Januari 2020, Paul merayu Kian agar mau ikut ke dalam mobil yang dikendarai Gerard dengan alasan akan diajak rapat. Ketiganya kemudian berkendara menuju sebuah area terpencil di Rathmullen Park, di mana Robbie Lawler sudah menunggu. Paul yang bertugas menebas Kian di hadapan Robbie dan menggergajinya menjadi beberapa bagian. Sedangkan Gerard bertugas untuk membungkus bagian-bagian itu, serta membuangnya di depan rumah petinggi geng Owen Maguire sebagai peringatan. Tetapi niat itu gagal karena hampir ketahuan petugas yang melintas. Akhirnya, bungkusan-bungkusan itu dibuang di beberapa lokasi untuk mengecoh dan mempersulit penyelidikan polisi. Setelah tertunda karena pandemi, persidangan kasus pembunuhan Kian Woods akhirnya dimulai sekitar bulan Desember 2022. Paul Crosby mengaku bersalah atas dakwaan pembunuhan Kian Woods, sedangkan Gerard Cruz bersikeras tidak terlibat dalam peristiwa itu. Atas perbuatan mereka, pada bulan Januari 2023, hakim menyatakan Paul Crosby dan Gerard Cruz bersalah atas pembunuhan Kian Mulready Woods. Hakim menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara pada Paul dan 7,5 tahun penjara pada Gerard. Masa remaja adalah masa yang paling rentan dalam pertumbuhan seseorang. Di masa itu,
Seorang remaja sedang melalui proses pencarian jati diri, sehingga mudah terbawa arus pergaulan buruk. Diperlukan kerjasama semua pihak terkait untuk mendampingi mereka melalui masa rentan itu agar tidak terjerumus dalam lembah kegelapan seperti Kian Mulready Woods. Peristiwa perseteruan antar geng di Irlandia yang dikenal dengan peristiwa Drogheda Feud memakan 4 korban jiwa dan ribuan cedera. Para petinggi geng tentu mementingkan keuntungan bisnis haram mereka dan tidak peduli pada hancurnya masa depan bangsanya sendiri. Semoga kita semua bisa belajar dari kasus ini. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear that